Bapak Ibu, selamat pagi, selamat mengikuti acara training pada pagi hari ini. Bapak Ibu, training hari ini cukup berat saya kira, karena banyak dari kita jarang membaca buku ratapan, ya enggak? Mungkin hanya ada satu ayat yang sangat terkenal sekali yang dikutip berkali-kali untuk ratapan, tapi selebihnya itu tidak. Kira gereja sangat jarang sekali membahas atau mengambil ayat-ayat dari ratapan untuk dikhotbahkan. Kenapa Bapak Ibu? Pernah nggak? Kenapa kok nggak pernah dikhotbahkan gitu ya? Karena kitab ratapan itu berat, ya. Banyak dari kita selain kurang bisa memahami karena sering tidak mendapatkan penjelasan yang cukup, tetapi juga materi atau isi kitab ratapan itu bukan isi yang menggembirakan. Bapak Ibu, kitab ratapan itu kitab sedih ya, karena isinya itu berupa seperti nyanyian perkabungan gitu. Jadi mana ada orang mau mendengarkan khotbah sedih gitu ya, apalagi tidak ada resolusi, tidak ada pemecahan, dan apa yang kita lihat di sekitar kita bukan sesuatu yang menggembirakan dan sesuatu yang memberi kita tuh rasa senang gitu ya. Tapi kita ketika membaca kitab ratapan kita akan menghela nafas. Rasanya tuh berat gitu ya, berat. Karena itu kitab ratapan jarang sekali dibahas. Tetapi kami dari BBK Engagement secara sengaja memilih kitab ratapan terkhusus karena situasi-situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Saudara kalau melihat pandemi, saudara melihat ada banyak sekali kesulitan ya, apalagi sekarang gereja tidak lagi online, kita jarang bertemu dengan teman-teman, kita sering bertanya-tanya, ini sampai kapan keadaan seperti ini, sampai kapan kita nggak bisa pergi ke gereja gitu ya. Dan banyak lagi karena kegiatan gereja banyak yang ditunda, kegiatan gereja banyak yang tidak menggembirakan lah ya gitu. Dan kalau kan online juga lama kelamaan, dulu sih pertama mungkin oke ya, tapi sekarang semakin lama semakin terasa bahwa human touch atau sentuhan pribadi, sentuhan personal itu menjadi sesuatu yang sulit kita bisa dapatkan gitu ya. Karena itu Bapak Ibu semua, saya kira situasi pandemi itu bukan hal yang mengejutkan Tuhan, bahkan ini ada di dalam rencana Tuhan. Kenapa gitu ya? Tuhan izinkan ini terjadi. Kenapa kita sampai melihat keadaan yang sangat sulit di sekitar kita? Bukan hanya di sekitar kita, tapi bahkan diri kita sendiri gitu ya. Ada banyak masalah yang sedang terjadi, entah itu masalah keluarga, masalah hal-hal yang kadang-kadang kita sudah merasa ada di atas kepala, artinya kita udah nggak bisa mikir lagi gitu ya. Kesulitan-kesulitan yang bertumpu-tumpu gitu. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini saatnya bagi kita diizinkan oleh Tuhan untuk mulai melihat bagaimana kita boleh meratap di hadapan Tuhan. Meratap ini bukan merengek ya, beda banget gitu ya. Kalau saudara membaca kitab ratapan ini memang ada orang bilang, ya itu Yeremia itu memang nabi yang cengeng gitu ya. Merengek-rengek, maksudnya kayak nangis-nangis gitu. Kalau saudara mendengar kemarin YouTube drama yang saya kirimkan pada saudara, kan isinya kan tangisan dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, apakah betul Nabi Yesaya itu nabi yang suka cuman merengek dan meratap gitu ya? Saya kira ratapan Yeremia itu bukan hanya Yeremia yang meratap, tetapi itu adalah suara Tuhan yang kita dengar. Tuhan meratap juga melihat umatnya. Nah itu Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mencoba mempelajari ya bedah kitab ratapan, dan untuk mulai kita akan terlebih dahulu melihat beberapa hal supaya ketika kita membedah, kita tidak membedah semau-maunya gitu ya. Ada aturan, ada latar belakang yang harus kita tahu,
semua yang kita baca di ratapan itu harus ditempatkan di dalam konteks yang benar. Nah, saya akan mulai share screen. Ya, sudah bisa lihat dengan baik ya? Ya, kalau saudara lihat ini adalah gambaran yang sangat tepat sekali. Saya ambil dari Wikipedia. Seorang nabi yang sedang meratap, di belakangnya itu ada banyak puing-puing gitu ya, dan orang-orang yang menderita. Nah, inilah gambaran kitab ratapan ya. Nah, saudara, ya, agenda kita di dalam membedah kitab ratapan, secara khusus saya berikan subjudul karena inilah yang akan menjadi tema utama yang akan kita lakukan selama kita membedah kitab ratapan, yaitu mengeksplorasi tentang grief atau kedukaan, atau rasa duka, atau duka cita. Nah, saudara, memang di dalam kehidupan Kristen kita selalu diajarkan untuk sukacita ya. Tetapi tidak bisa kita sangkali bahwa di dalam kehidupan kita tuh juga kita mengalami grief, mengalami kedukaan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak, kadang-kadang kita melihat keputusasaan, kita melihat sakit penyakit, kita melihat kehilangan. Dan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Nah, bagaimana Tuhan menolong melalui kitab ratapan ini untuk orang Kristen belajar tentang artinya kedukaan yang suci. Artinya kita bukan merengek-rengek karena kita minta sesuatu nggak dikasih, terus kita ngerengek-ngerengek sampai kita dikasih gitu ya. Enggak. Ini satu grief kedukaan suci yang Tuhan izinkan, yang Tuhan ingin kita belajar. Nah, ini yang sudah hilang dari gereja. Pernah nggak gereja itu grief? Gereja itu berduka. Berduka untuk apa? Bukan hanya karena gedung yang tidak bagus atau hal yang sifatnya sementara gitu ya. Tapi grief berduka karena dosa, berduka karena kita kehilangan hadirat Tuhan. Kita berduka karena kita kehilangan sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita karena kesalahan kita gitu ya. Nah, karena itu mari kita mengeksplorasi tentang grief, tentang kedukaan. Bagaimana menolong kita untuk belajar berduka. Kalau kita tidak berduka, maka kita nyaman di dunia ini, maka kita sedang berkompromi dengan dunia. Karena sukacita dunia atau kebahagiaan dunia itu sifatnya kedagingan. Nah, kita selama ini selalu ditutupi. Ketika kita mengalami kedukaan tuh kita dihibur dengan hal-hal yang duniawi. Dan kita lupa bahwa seharusnya ada masa-masa kita berduka, terutama ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika kita melihat orang lain jatuh dalam dosa. Ketika kita mengalami kedukaan yang esensi gitu ya dalam hidup kita, bukan karena barang-barang atau materi, tapi karena hadirat Tuhan itu hilang di dalam kehidupan kita. Ini kita perlu berduka. Gereja tidak pernah mengajarkan jemaatnya untuk berduka, duka yang suci. Itu yang akan kita pelajari ya. Nah, ada 6 hal yang kita akan pelajari bersama. Pertama, latar belakang, kemudian karena kitab ratapan ini berupa puisi Ibrani, maka kita sedikit aja kita akan mengenal tentang puisi Ibrani. Lalu juga kita akan belajar tentang garis besar dari kitab ini supaya kita punya konteks yang tepat gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar sedikit tentang proses menafsir dengan metode sabda. Lalu kita akan mulai melihat bagaimana nanti kita membedah kitab ratapan di kelas atau di kelompok kelas kita masing-masing. Nanti akan dibagi menjadi 4 kelas, mungkin 5, tapi 4 kelas minimal. Karena ada 80 orang yang sudah mendaftar, mungkin 80 orang lebih hari ini. Jadi nanti akan ada panduan bagaimana menggali bersama-sama. Tujuannya nanti bukan saudara hanya mendengar, tapi saudara ikut menggali. Saudara belajar bagaimana menggali kitab, gitu ya. Kemudian nanti akan saya berikan contoh penggalian supaya kita semua secara sistematis boleh saling berbagi, gitu ya. Oke, kita akan mulai dengan latar belakang dulu.
Latar belakang Kitab Ratapan. Tahun penulisan dari Kitab Ratapan itu tahun 587 sebelum Masehi. Jadi kalau saudara lihat di dalam sejarah bangsa Israel ya, mungkin sekitar tahun 900-an sebelum Masehi, itu sudah ada banyak nabi-nabi, entah Amos, entah yang lain-lain gitu ya, yang sudah melayani Israel. Sampai pada tahun 586 itu Yerusalem jatuh. Nah, itu kejatuhan bait Allah yang luar biasa, sangat menyedihkan sekali. Nah, zaman itulah Yeremia hadir. Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani jemaat ini bangsa Israel yang saat itu sedang devastating, yang sangat desperate, mengalami kehilangan yang luar biasa, bukan hanya kehilangan rumah Allah itu bait Allah, tetapi juga kehilangan orang-orang jemaat, kemudian kehilangan semua, hampir di seluruh kerajaan Yehuda itu di-stripped off atau dilucuti gitu ya oleh musuh dari berbagai tempat gitu, termasuk yang paling besar adalah Babilonia. Nah, saudara, ini adalah masa, jadi ketika Yeremia menuliskan ini adalah setelah Yerusalem jatuh dalam jatuh dalam tangan Babilonia, semua barang-barang berharga yang luar biasa dari bait Allah itu diambil, semuanya digotong semuanya, tembok-tembok Yerusalem dihancurkan, bahkan bait Allah juga hancur biasa. Kemudian orang-orang kaum mudanya semua diambil untuk menjadi pekerja di negara lain atau di Babilonia, termasuk saat itu adalah Daniel dan teman-temannya. Kemudian ada juga nabi yang lain yang diutus oleh Tuhan, Yeskiel juga hadir pada masa-masa ini gitu ya. Dan terutama Yeremia. Yeremia sempat cukup lama melihat Yerusalem jatuh, sampai melihat seluruh umat Allah dari Yerusalem itu dibawa pergi, dan dia tinggal hanya dengan orang-orang miskin dan orang-orang tua yang ditinggal oleh musuh, karena orang tua dan orang-orang sakit yang sakit-sakitan, orang-orang yang miskin itu tidak berguna untuk dijadikan tenaga paksa gitu ya. Nah, karena itu mereka ditinggal di Yerusalem, ada di dalam keadaan yang sangat miskin, sehingga ketika Yeremia hadir di sana, diutus oleh Tuhan untuk melayani kota yang sudah kosong ini, yang tinggal hanya orang-orang tua dan orang-orang yang miskin yang tidak bisa apa-apa di sana, sungguh sangat sangat menyakitkan ya. Nah, itulah yang menjadi jeritan Yeremia. Jadi tulisan ini ditulis setelah kejatuhan dan masa pembuangan, sehingga ketika semua orang dari Yerusalem sudah tidak ada di sana, Yeremia masih tinggal di sana untuk melayani orang-orang miskin dan orang-orang tua. Nah, penulisnya sebenarnya tidak disebutkan dengan jelas itu Yeremia, tetapi dari tradisi, dan saya nggak akan ceritakan terlalu detail ya, tetapi kita sebagai orang Injili menerima keputusan dari gereja bahwa penulis dari kitab Ratapan ini adalah Yeremia, karena ada bukti-bukti yang cukup jelas bahwa itu Yeremia penulisnya. Nah, sedangkan bentuk tulisan dari kitab Ratapan ini merupakan puisi dan koleksi. Jadi ada beberapa gitu ya, bukan hanya satu puisi tapi banyak puisi akrostik. Akrostik itu penyusunan yang dilakukan secara terencana, secara terstruktur dengan baik, dan memakai alfabet Ibrani, bukan alfabet kita sekarang ya, tetapi alfabet Ibrani dari A sampai Z gitu, kalau itu alfabet kita sekarang gitu ya, dari Alef sampai Taf. Nah, puisi ini disusun bukan acak, tapi benar-benar secara apik, secara bagus dibuat oleh atau ditulis oleh Yeremia, dan di dalamnya itu ada struktur yang cukup unik gitu ya, karena pasal 1, 2, 4, 5 itu isinya 22 ayat semuanya, karena seluruh huruf Ibrani itu ada 22 dari A sampai Z gitu ya, kalau pakai bahasa kita sekarang.
Nah, khususnya pasal 3. Jadi pasal 1 2 itu 22 ayat, tapi di tengah-tengah itu ada pasal 3, itu jumlahnya 66 ayat. Jadi 3 kali lipat daripada ayat-ayat pasal-pasal yang lain, ya. Itu apa namanya? Dan kemudian juga pasal 1 dan 2 itu setiap ayatnya ada 3 baris, sedangkan yang 4 itu 2 baris, sedangkan yang 5 itu 1 baris kadang-kadang, sedangkan yang pasal 3 itu ada yang 2 dan macam-macam gitu ya. Oke, gaya penulisannya mirip gaya nyanyian pemakaman. Jadi ini seperti lagu berkabung gitu ya, meratapi tragedi jatuhnya Yerusalem. Nah, tetapi cara Yeremia mengungkapkan ratapannya ini sangat unik gitu ya, karena dia menggambarkan situasi pada saat itu dalam bahasa visual yang emosional, bahasa visual dan emosional. Jadi gambarannya sangat vivid, sangat jelas gitu ya, dan emosinya itu, passionnya itu sangat sangat kuat gitu ya, sangat kuat. Jadi kalau saudara cuman membaca kayak membaca buku biasa ya nggak dapat gitu ya. Makanya ketika saya kirim Alkitab suara yang dramatis itu yang versi dramanya itu lebih mengena gitu ya, karena cara Yeremia meratap itu dengan kata-kata yang sangat jelas sekali dan emosi yang sangat kuat ya. Oke. Nah, berikutnya adalah belajar sedikit tentang puisi Ibrani ya. Karena kitab ratapan ini dibuat dengan format puisi. Nah, puisi Ibrani itu tidak seperti puisi bahasa Indonesia ya, yang ada di belakangnya dan setiap kalimat itu memiliki aturan-aturan irama yang jelas gitu. Kalau Ibrani tidak, bukan berdasarkan irama suara gitu, tetapi irama pemikiran. Jadi pikiran yang sangat kuat sekali, yang punya keseimbangan di dalam penggambarannya itu gitu ya. Itu nanti kita akan lihat di strukturnya. Jadi bentuk frasa kalimatnya sering disusun secara paralel atau saling terkait satu dengan yang lain. Nanti di dalam struktur kita akan belajar lebih baik. Nah, ciri-ciri puisi Ibrani adalah sangat terstruktur. Jadi irama yang ditonjolkan itu bukan irama suaranya, tapi irama pemikirannya, rhyme talk, gitu ya. Nah, mengekspresikan gambaran perasaan emosi yang ditulis dalam bahasa yang visual atau word picture. Jadi kata-katanya itu sangat, ketika saudara membaca itu gambaran jelas itu muncul gitu ya. Kata-kata yang dipilih itu benar-benar kata-kata yang menggambarkan pemikiran Yeremia yang sangat jelas sekali. Dan puisi-puisi Ibrani biasanya kalimatnya atau frasanya pendek tapi padat, ya, isinya sangat padat sekali. Nah, strukturnya itu ada yang sinonim. Sinonim itu artinya, jadi kalau itu 2 baris itu, sinonim itu kata-kata yang sama artinya, tetapi pilihan katanya beda, gitu ya. Misalnya malam dan gelap, gitu ya. Itu punya atau gelap dan malam itu kan punya satu semacam sinonim gitu ya. Sedangkan kalau antitesis itu lawannya. Jadi antara negatif dan positif. Jadi kalau matahari ya bulan gitu ya. Jadi ada kontras gitu antara keduanya. Sedangkan sintesis itu kelanjutan. Jadi penyangatan yang lebih Jadi kalau misalnya sakit gitu ya, sakit sekarat gitu ya. Jadi sakit itu dengan sekarat beda, bukan sinonim, tapi itu kelanjutan. Sakit yang sangat itu akhirnya menjadi sekarat gitu ya. Jadi sintesis itu namanya. Nah, panduan untuk mengerti puisi Ibrani, satu, cari kebenaran utamanya. Jadi saudara harus membaca dengan baik-baik, khususnya dalam konteks yang benar. Kemudian saudara melihat inti arti dari gambaran atau kata yang dipilih itu apa. Ya, kebenaran dari kata yang dipilih yang tadinya tuh hanya berupa gambaran itu pasti ada esensi di dalamnya yang perlu saudara temukan. Kemudian artinya apa, ya?
pastikan berorientasi pada konteks keseluruhan dan perikop atau buku. Kali ini bukan perikop tapi buku ya. Keseluruhan kitab Ratapan itu konteksnya apa? Yaitu kejatuhan Yerusalem dan kenapa Yerusalem jatuh. Kenapa Tuhan membiarkan mereka Yeremia mengeluh keadaan Yerusalem, tetapi pada saat yang sama dia menyadari itu salahnya sendiri gitu karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa yang membuat Tuhan sangat sangat sedih, dan sebagai konsekuensi dari dosa yang dilakukan maka mereka mengalami hukuman Allah sehingga mengalami murka Allah di dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang sedang mereka jalani itu sungguh akibat dari murka Allah bagi mereka. Nah, kemudian perhatikan strukturnya atau relasinya ya, apakah itu sinonim atau apakah itu antitesis atau sintesis. Ya, kira-kira gitu. Saudara nggak perlu belajar dalam-dalam gitu ya, karena kita orang awam. Kalau saudara dari sekolah teologi mungkin saudara akan belajar lebih dalam lagi tentang hal ini. Tapi untuk kita mungkin tidak terlalu perlu. Ya. Oke, berikutnya garis besar kitab Ratapan. Jadi sebelum saudara membaca kitab Ratapan, saya sangat anjurkan sekali saudara membaca 2 Raja-Raja 25 atau Yeremia 52. Karena itu sebenarnya peristiwa yang diratapi oleh Yeremia itu sudah terjadi. Dan itu terjadi di 2 Raja-Raja, sudah ada rekodnya di sana. Dan juga Yeremia sendiri sudah pernah menubuatkan itu karena Allah yang sudah memberitahukan kepada dia di dalam Yeremia 52. Sehingga ini adalah penggenapan dari nubuatan Yeremia sendiri tentang murka Allah yang akan jatuh kepada bangsa yang meninggalkan Tuhan, yang hidup di dalam dosa, gitu ya. Jadi tema utama dari kitab Ratapan ini adalah kedukaan atau grief yang sangat mendalam atas jatuhnya kerajaan Yehuda dan hancurnya kota Yerusalem dan percayaan terhadap orang-orang atau umat Yehuda, gitu ya. Nah, secara garis besar per pasal, saudara bisa ikuti di sini. Pasal 1 itu lebih banyak tentang ratapan, perkabungan atau pengakuan dosa umat Allah. Kemudian yang kedua, Allah lah yang menghukum dosa dan panggilan untuk bertobat. Kemudian pasal 3 ini ratapan pribadi dari Yeremia sendiri dan doa memohon pertolongan Allah, belas kasihan Allah bagi umatnya. Kemudian pasal 4, Yerusalem dulu dan sekarang. Yerusalem itu dulu berjaya luar biasa, sekarang ditinggalkan dan seperti kota mati, gitu ya. Kemudian yang pasal kelima, permohonan untuk meminta Allah mengingat dan menolong umatnya. Jadi kitab Ratapan itu bukan hanya meratapi keadaan Yerusalem, tapi kesadaran bahwa keadaan yang terjadi di Yerusalem itu bukan keadaan yang kecelakaan, tapi itu ada di dalam rencana Allah gitu, karena Allah yang kudus tidak mau umatnya terus-menerus hidup di dalam dosa, dan konsekuensi dari keadilan Allah harus menghukum umatnya. Ya, kok tega gitu ya? Ya, tega karena Allah itu adil gitu ya. Karena itu jangan sekali-kali main-main dengan Allah, kekudusan Allah, karena Allah bisa murka, gitu ya. Ya, itu kira-kira garis besar dari kitab Ratapan. Kita akan coba baca sedikit aja ya dari 2 Raja-Raja. Sudah saya tebalkan di sini ya, saudara bisa ikut baca ya. Kalau saudara membaca itu ngenes tuh, saudara benar-benar saudara akan melihat bahwa keadaan Yerusalem itu bukan keadaan yang ya itulah keadaan yang sangat menyakitkan sekali. Nah, ini Raja Nebukadnezar, Raja Babel, milih Nebuzaradan, itu pasukan pengawal, untuk pergi ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang besar dibakarnya dengan api. Semuanya, Bapak Ibu. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Karena mereka bersekongkol ya. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan itu. Jadi
Semua orang-orang yang masih sehat, yang pintar-pintar, yang cakep-cakep gitu, yang kuat-kuat, itu semua diangkut oleh pasukan-pasukan ini untuk dijadikan tenaga kerja paksa gitu ya di Babel. Termasuk di dalamnya adalah Daniel dan teman-temannya ya. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan. Jadi yang miskin, yang tua, yang sakit, yang tidak ada gunanya itu ditinggal untuk menjadi tukang-tukang kebun dan peladang. Dan kalau saudara baca seluruhnya ya, tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut. Itu harta benda yang luar biasa, kuali-kuali, penyodok, pisau, cawan yang sangat berharga, dan itu banyak terbuat dari emas dan lain-lain. Itu emas dan perak semuanya diangkut. Benar-benar itu seluruh rumah Tuhan itu strip off gitu ya. Sampai rumah Tuhan tidak punya apa-apa lagi. Sorry ya, saya ikut terbawa. Nah, saudara, keadaan ini ada yang terjadi pada masa yang lampau, tetapi kalau saudara, kenapa kitab ratapan ada di Alkitab, itu karena saat ini pun kemungkinan besar kita juga mengalami hal yang sama. Bukan hanya rumah Tuhan yang penuh dengan materi, tapi kadang-kadang firman Tuhan pun diambil dari gereja. Sehingga di gereja pun tidak ada lagi firman Tuhan yang diberitakan, kecuali berita-berita kosong, hiburan-hiburan yang menyenangkan jemaat, tetapi sebenarnya itu bukan firman Tuhan. Jadi saudara, ini tangisan bukan untuk zaman itu, tapi kita sekarang. Ya, kita sekarang juga sering merasakan kekeringan di dalam diri, karena tidak ada lagi Tuhan ada di sana gitu ya. Ya. Nah, pesan teologis dari kitab Ratapan, ada penderitaan dan dosa manusia. Penderitaan mengingatkan manusia bahwa dosa ada konsekuensinya, yaitu hukuman Allah. Saudara pernah nggak menangisi dosa? Ini yang hilang di dalam gereja. Orang berdosa itu seperti, oh ya itu udah biasa. Tidak. Kalau saudara misalnya melihat hamba Tuhan saudara melakukan dosa, hamba Tuhan saudara mungkin selingkuh, hamba Tuhan saudara tidak lagi mengkhotbahkan firman Tuhan, saudara patut meratap. Ya. Karena saudara, Tuhan tidak akan senang. Dan itu dosa-dosa yang dilakukan baik itu oleh hamba Tuhan, oleh jemaat, oleh gereja. Jangan sekali-kali dianggap enteng. Ya, dosa pasti akan dihukum. Namun puji Tuhan jika manusia bertobat dan percaya pada Tuhan, kalau ada orang-orang yang setia dan memiliki hati yang suci, menangis dan meratap kepada Tuhan, maka pertobatan mungkin akan terjadi dan akan ada harapan Tuhan akan kembali mengembalikan kaki dian gereja. Jadi saudara, kenapa kita diajarkan meratap? Kita bukan meratap untuk keadaan kemiskinan kita, tapi kemiskinan rohani kita. Keadaan kita yang tidak lagi well atau tidak lagi baik di hadapan Tuhan. Menangisi dosa hampir sekarang tidak pernah ada ya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita belajar menangisi dosa supaya terjadi pertobatan, baik itu di gereja, baik untuk bangsa kita, baik itu untuk orang yang kita layani, gitu ya. Nah, selain itu, teologis lain adalah tentang kasih dan keadilan Allah. Apakah kasih Allah dapat menggagalkan keadilan Allah? Tidak. Kasih Allah tetap akan dijalankan dan keadilan Allah juga tetap akan dijalankan. Keadilan Allah pasti ditegakkan karena Allah adalah Allah. Allah itu bukan penguasa dunia. Allah itu adalah Allah yang maha besar. Dia itu suci, kekudusan Allah tidak dapat dilanggar. Kesadaran ini membuat manusia tahu bahwa tanpa Allah manusia tidak akan selamat. Kenapa Tuhan mau mengirim Yesus Kristus datang ke dunia?
Karena dosa manusia yang sudah dilakukan oleh manusia. Tuhan tidak bisa lagi tolerir dengan dosa. Jadi saudara, kapan saudara akan meratapi dosa-dosa kita? Supaya kasih Allah itu sampai kepada kita. Supaya hidup kita itu boleh dikembalikan. Dan hadirat Tuhan itu semakin boleh serta di dalam hidup kita. Nah, itu yang menjadi pesan teologi dari kitab Ratapan. Nah, saudara, tembok ratapan itu ada di Yerusalem. Saya yakin saudara sering dengar tembok ini. Ini adalah dulunya sekitar 0,5 kilometer tembok sisa dari Bait Allah, tembok Yerusalem. Tembok di Yerusalem. Sekarang sudah tidak ada, mungkin hanya tinggal berapa puluh meter saja ya. Dan di sini orang-orang Yahudi masih menangis dan meratap untuk banyak hal, gitu ya. Kemudian menjadi daerah turis di mana orang-orang tuh berdoa di sana, meratapi penyakitnya, meratapi situasinya, meratapi macam-macam gitu ya. Dan mereka itu menulis kertas-kertas kecil dan diselipkan di antara tembok-tembok itu dengan harapan Tuhan akan membaca dan Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Dan karena itu ada khusus cleaning service yang akan bersihkan semua kertas-kertas doa yang diselip-selipkan itu dan dibersihkan secara berkala. Itu tembok yang masih fisikal ini ya. Tetapi ini tidak sepenting dari tembok ratapan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Apakah kita pernah meratapi hidup kita? Bukan nasibnya, meratapi keadaan kita yang tidak suci di hadapan Tuhan, yang tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi takut akan Tuhan. Ya, nah ini hanya sekedar intermezzo saja. Nah, kita akan melakukan bedah kitab ratapan dengan proses menafsir metode sabda. Saya yakin saudara juga sudah kenal, teman-teman yang kemarin sudah ikut bedah kitab Rut atau Yakobus, kita juga sudah mengenal ini. Jadi kita akan membaca, boleh mendengar, boleh menonton secara teliti seluruh teks kitab ratapan, kemudian dengan menggunakan 5 indera, kita akan merasakan apa saja yang dikeluhkan oleh Yeremia. Kalau saudara merasa kurang jelas, bisa bandingkan kitab dengan bahasa lain, dengan kitab-kitab bahasa lain atau versi-versi yang lain supaya lebih jelas. Kemudian saudara menganalisa, pelajari setiap kata-kata penting, yaitu gambaran-gambaran dari perasaan emosi atau situasi berdasar konteks dari buku ratapan. Kemudian dengan pimpinan Roh Kudus simpulkan apa yang Anda pelajari dari firman Tuhan tentang grief. Kenapa kita diizinkan oleh Tuhan untuk meratap? Dan kalau iya, meratap apa? Ratapan yang kudus itu ratapan yang seperti apa? Ya. Kemudian saudara akan diskusi, doakan agar Tuhan membuka hati pikiran kita, diskusikan pelajaran yang saudara terima tentang apa itu grief, ya, melalui ayat-ayat yang kita pelajari, lalu aplikasinya, respon kita adalah apa hubungan relevansinya perasaan grief dengan keadaan kita sekarang. Ya. Nah, panduan penggalian, baca seluruh teks dalam setiap pasal dengan teliti. Jadi saudara harus baca. Saya sudah tampilkan di dalam grup tele untuk saudara mencantumkan nama kalau saudara sudah membaca, karena itu wajib. Ya, ketika saudara menampilkan nama, pastikan saudara itu betul-betul sudah membaca ya, bukan hanya sekedar memenuhi perintah untuk menuliskan nama, tapi saudara harus membaca dulu baru menuliskan nama. Nah, setelah saudara membaca, hari ini adalah hari terakhir saudara bisa mempelajari keseluruhan kitab ratapan secara pribadi. Ya, saya ingin pastikan saudara membaca hari ini dan saudara membaca keseluruhan kitab ratapan kalau bisa dalam satu sitting atau dalam satu kali duduk gitu ya. Nah, kemudian setiap hari mulai besok kita akan kembali setiap pasal dari kitab ratapan. Jadi satu hari satu pasal. Nah, di dalam satu pasal itu saudara akan memilih satu gambaran, ya, satu gambaran saja. Masing-masing peserta di dalam grup, nanti di dalam grup itu kira-kira ada 20-an orang. Masing-masing peserta kalau bisa memilih gambaran yang berbeda-beda. Gambaran apa? Nanti saya akan tunjukkan contohnya ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah milih, saudara pelajari mengapa Yeremia memakai gambaran tersebut.
Ya, memakai gambaran tersebut kenapa? Artinya apa? Kemudian apa yang kita pelajari dari bagian gambaran tersebut tentang grief. Jadi gambaran tersebut menggambarkan tentang kedukaan atau grief. Ya. Nah, itu yang saudara harus temukan. Kemudian situasi yang dialami Yeremia apa? Gitu. Jadi saudara mempelajari gambaran itu, saudara bisa pelajari tentang grief atau tentang kedukaan dari gambaran itu. Nah, kemudian yang ketiga, apa hubungan relevansi kedukaan kita atau kedukaanku pada situasi sekarang? Saudara boleh kita secara korporat atau secara komunitas, bisa juga aku secara pribadi. Gitu ya, saudara. Saudara mungkin perlu mengingat hidup saudara ya. Pernahkah dalam hidup saudara tuh saudara benar-benar mengalami grief, mengalami kedukaan? Misalnya ya, kehilangan anak, kehilangan suami, kemudian kehilangan tempat tinggal, atau kehilangan kesehatan untuk selamanya. Artinya saudara tidak lagi sehat seperti dulu gitu ya. Kedukaan apa yang paling besar yang pernah saudara alami dalam hidup saudara? Itu bisa menjadi apa hubungannya dengan grief yang saudara lihat di Yeremia, di kitab Ratapan, dengan grief yang alami sekarang. Dan bagaimana saudara bisa meratap di hadapan Tuhan untuk keadaan saudara sekarang. Bukan merengek ya, bukan untuk mencari solusi, tetapi untuk menyampaikan perasaan kita kepada Tuhan. Menyampaikan perasaan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian bagikan gambaran pilihan yang saudara pilih tadi, alasan perasaan yang saudara dapatkan, dan juga hasil penggalian itu ke dalam grup atau kelompok. Ya, cukup jelas ya, saya harap cukup jelas. Nah, saudara ini saya contohkan ya di Ratapan 1 ayat 1. Saya nggak akan baca semuanya ya. Tapi kalau saudara lihat yang saya tebalkan, itu gambaran betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Saudara bisa langsung kebayangkan, itu bahasa visual. Kota yang terpencil itu artinya kota yang kayak kota yang abandon, yang tidak digubris orang-orang lagi, kota yang sudah tidak ada kehidupan, dulunya ramai, sekarang tidak. Ya, laksana seorang jandalah ia, yang dulu agung di antara bangsa-bangsa. Ini janda bukan janda secara fisik janda, tapi ini gambaran dari kota Yerusalem yang disebutkan terpencil itu adalah kota Yerusalem yang hancur, yang sudah hilang kehormatan dan semuanya gitu ya. Dan ini laksana atau seperti seorang janda. Jadi janda ini gambaran dari kota Yerusalem yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Saudara bayangkan kalau kota di tempat saudara tinggal sekarang misalnya Jakarta yang begitu heboh. Tiba-tiba sekarang saudara melihat Jakarta menjadi kota yang tidak ada penghuninya, semuanya tinggal reruntuhan. Coba saudara bayangkan, dan sekarang tinggal di sana itu orang-orang yang mabok-mabokan atau preman-preman atau orang-orang yang narkobaan. Jadi setiap pojok dari kota Jakarta itu ada orang yang sedang mabok-mabok atau main narkoba gitu. Saudara bisa membayangkan betapa sakit hati gitu. Kalau saudara lahir di Jakarta dulu, kota yang sangat heboh, bagus, sekarang menjadi kota di mana terlalu banyak dosa yang ada di sana gitu ya. Nah, ini pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Siapa yang menangis? Air matanya bercucuran di pipi. Ini gambaran bahasa visual yang sangat vivid sekali, yang sangat lugas sekali ya. Semua kekasihnya, para lovernya dia, tidak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianati dia. Bahkan mereka sekarang menjadi seteru. Dan seterusnya ya, kalau saudara baca, satu persatu kalau saudara senang puisi, wah ini bahasa visual yang sangat kaya sekali. Nggak akan baca lama-lama. Oke, berikutnya. Kalau saudara mau bandingkan dengan versi-versi yang lain, sangat bagus ya. Yang dahulu agung, mungkin saudara agung itu apa? Oh, kalau saudara baca di ayat dahulu sangat besar, ya. Nah, kemudian kalau saudara membaca di TL, dahulu ramai
ramai, begitu ramai, gitu ya. Ya, saudara bisa bandingkan satu persatu. Dan kalau saudara lihat sekarang menjadi jajahan, kalau saudara membaca TB ya, kalau saudara membaca AYT menjadi seorang budak, kalau saudara membaca TL sudah takluk dan membawa upeti, kalau saudara membaca Schilleber menjadi pekerja rodi, kalau saudara ingat zaman Belanda dulu ya. Nah, ini adalah hasil contoh penggalian. Contohnya saya ambil kata gambaran yang saya ambil itu adalah gambaran janda, ya, dari Ratapan 1 ayat 1. Janda. Kenapa Yeremia memakai gambaran janda? Yeremia memakai gambaran janda untuk kota Yerusalem karena Yerusalem sudah hilang suaminya, sudah kehilangan suami, mungkin sudah mati, dan hilang segala-galanya yang lain. Ya, sudah nggak punya apa-apa gitu ya. Nah, pelajarannya grief, belajar apa tentang grief melalui gambaran tentang janda ini. Janda kehilangan suaminya, kehilangan tanah pusakanya, khususnya kalau ini untuk latar belakang Ibrani, orang Ibrani ya, orang Yahudi. Saudara kalau kehilangan suami itu sama saja saudara kehilangan hampir semuanya. Tanah pusakanya juga hilang, tidak boleh pakai nama saudara lagi, gitu ya, kecuali saudara ada anak. Sumber keuangan atau income juga udah nggak ada, sudah tidak dihormati lagi, saudara tidak punya kedudukan di di gerbang kota gitu ya, dan lain-lain. Situasi yang kosong, hina, tidak dihormati bangsa-bangsa. Status pangeran menjadi kuli kerja atau kerja rodi. Nah, pelajaran apa yang sudah didapat? Pelajaran bahwa kedukaan karena kehilangan, karena sudah tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan, sudah tidak punya lagi kehormatan. Itu kedukaan yang saudara bisa pelajari di situ ya. Entah itu gereja, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu apapun. Nah, apa hubungannya dengan sekarang? Misalnya, saya hubungan dengan situasi COVID sekarang. Kota atau gereja sekarang kosong. Saudara kalau lihat sangat menyedihkan sekali, banyak gereja yang berdebu karena tidak pernah lagi didatangi gitu ya. Hidup berubah total, income, bisnis selama COVID hancur, kebebasan dibatasi. Saudara, jadi pikiran apa yang saudara muncul saat ini? Kalau saya jadi janda, apa yang di dalam hidup saya? Ratapan bukan merengek ya, tapi ratapan permohonan pertolongan dari Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya sudah tidak punya suami, tidak ada tempat untuk berbagi, dan lain-lain. Ya, jadi format penggalian saudara nanti akan pilih satu gambaran dalam setiap pasal, pelajaran apa, kenapa Yeremia memakai gambaran tersebut untuk menggambarkan tentang kedukaan, dan apa situasi saat itu, lalu hubungan relevansinya sekarang. Gitu? Ya. Terima kasih banyak. Ini adalah ayat yang paling terkenal di seluruh ratapan. Tak berkesudahan kasih setiap Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Jadi di dalam keadaan yang devastating itu, Yeremia masih berharap. Bukan karena melihat fakta, tapi melihat iman. Bahwa Tuhan itu pernah kan kita. Sekalipun keadaan sepertinya tidak ada harapan. Tetapi Tuhan itu selalu ingat pada umatnya. Tuhan itu setia. Dan rahmatnya itu tak ada habisnya. Ya. Nah ini adalah puisi sinonim ya. Tak berkesudahan dan tak habis-habisnya itu sama artinya ya, tak berkesudahan. Kemudian kasih setia Tuhan sama dengan rahmatnya. Jadi ini adalah puisi sinonim ya.